Saya kemarin mendengar itu yang rekamannya itu ya Hasto ya, yang menyampaikan terkait dengan klarifikasi dari Hasto ya, dan kemudian diupload di YouTube. Hal yang pernah saya tanyakan kepada yang bersangkutan. Ya Bang. Jadi di sekitar tanggal 3 Juni kalau nggak salah 2024, saya bertanya kepada yang bersangkutan, kenapa sih kok KPK dilemahkan? Terus dengan merubah undang-undang, dengan menyingkirkan orang tokoh-tokoh pentingnya di KPK, karena dampaknya itu besar. Dan saya juga bilang, setahu saya Hasto juga teman dekatnya Firly Bahuri ya, yang ngerusak KPK gitu. Tapi soal itu nggak dijawab. Tapi pada dasarnya memang Hasto bilang sebetulnya yang melemahkan KPK itu Pak Jokowi gitu. Sama persis seperti yang dikatakan. Ya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan undang-undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Revisi undang-undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel, bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Padahal di parlemen sudah sepakat siapa yang melakukan korupsi di era pandemik hukumannya mati. Tapi akhirnya Ibu Megawati interupsi. Jangan dihukum mati. Kalau dihukum mati kaderku habis semua. Kenapa? Mayoritas wali kota, bupati, dan pejabat yang tersangkut korupsi yaitu dari PDIP itu ranking 1. Karena itulah tuduhan bahwa revisi undang-undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Revisi undang-undang KPK, pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Saya pun begini ya, seandainya saya bertemu dengan Pak Jokowi, saya juga tanya begitu. Oke Bang. Saya tanya ke Pak Jokowi, kira kenapa kok dulu KPK itu betul-betul mau dilemahkan dan dibiarkan? Nah itu Bang. Saya akan tanya, kebetulan saya belum ada kesempatan untuk bertemu aja. Apa kita ke Solo Bang? Enggak seandainya, artinya Sepakat, Bang. bukan karena dengan Hasto saja enggak. Saya orang yang biasa lugas bertanya dengan orang lah. Dan bertanya kan wujud kita pengen tahu ya. Dan kita punya pandangan yang objektif dengan suatu hal. Walaupun sebetulnya saya sudah punya bukti-bukti. Saya pernah melihatkan, pernah mendengar dari teman-teman rekaman-rekaman terkait dengan siapa sih yang punya inisiasi itu. Membincangkan terkait dengan hal itu tentunya kita perlu mengingat kembali nih, merefresh kembali bagaimana sih dulu ketika KPK itu dilemahkan dengan perubahan undang-undang. Kan waktu itu ketua wadah pegawainya Yudi itu. Siap Bang. Ya kan? Siap. Dan sebetulnya kita banyak memberikan informasi ya kepada banyak tokoh dan orang-orang ya. Tentunya harapannya agar praktek melemahkan KPK itu jangan dilakukan. Dan itu benar terjadi. Yudi bisa nggak memberikan perspektif untuk memberikan gambaran apa sih sebenarnya terjadi waktu itu? Iya Bang. Jadi sama seperti sekarang ya. Ada demo Indonesia Gelap ya. Namun bagi saya demo kali ini belum sebesar di 2019 yang ketika itu tema kita adalah reformasi di korupsi Bang. Yang dimulai dari adanya upaya untuk melemahkan KPK. Yang paling menarik adalah ketika KPK lagi kuat-kuatnya Bang. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena indeks persepsi korupsi di tahun 2018 rekor sampai sekarang pun belum terpecahkan. Ketika pada masa itu kita tahu juga bahwa inisiasi untuk undang-undang KPK ini kan revisinya kan dari DPR Bang. Saya melihat salah satu faktor yang penting Bang, mau tidak mau suka tidak suka adalah bahwa ya ketika KPK menangani kasus korupsi itu tidak terlepas dari politisi Bang. Nah politisi waktu itu kan ada ketua umum, ada partai, ada dari bahkan sampai dari bupati kepala daerah yang kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Pak Hasto ya silakan saja versi dia Bang ya. Nah, tetapi kan waktu itu kita melihat lebih jauh bahwa nggak bisa cuci tangan segitu aja dong, karena semuanya terlibat Bang. Inisiasi dari DPR dan ingat loh DPR waktu itu kompak.
mau oposisi maupun koalisi. Tapi kan usulan dari DPR ini tidak akan terlaksana tanpa ada surprise. Iya betul. Tapi kan tetap juga akhirnya kan semuanya terlibat. Iya. Ya, kemudian diparipurnakan. Diparipurnakan. Ya artinya udah tinggal ketok aja. Semuanya setuju. Jadi pada saat itu kondisinya mungkin kalau teman-teman dan kemudian para pemirsa paham dan masyarakat dan kita juga waktu itu paham bahwa semuanya terlibat. Jadi saat ini tidak boleh ada yang cuci tangan. Wah itu yang inisiasi. Karena tidak mungkin ada inisiasi tanpa ada operator. Ya kan? Jadi menurut saya semuanya terlibat dan kita lihat waktu itu Bang, kita menolak. Ya kan? Padahal pegawai KPK sampai bikin rantai, kita sampai tutup spanduk KPK, logo KPK dan demo-demo lain dan sebagainya di Bundaran HI gitu. Bahkan waktu itu kita bersama dengan menolak pimpinan KPK bermasalah yaitu Firly. Sama, Firly pun dipilih semua. Jadi dua-duanya yang ditolak tuh lah dipilih semua ya. Iya, jadi revisi Firly gitu kan. Ya, ketika Firly terpilih, ya DPR juga ada terlibat, presiden atau pemerintah terlibat. Pasca itu akhirnya revisi undang-undang terjadi. Firly pun masuk bersama kawan-kawannya gitu berlima. Dan yang menarik memang ada lagi, ya tentu harus kita lihat bahwa ketika sudah diketok paripurna dan waktu 30 hari kan harus tanda tangan sama presiden. Ya ternyata presiden nggak tanda tangan, tapi tetap berlaku gitu ya. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang 19 tahun 2019 itu presiden nggak tanda tangan. Ya artinya tapi kan tetap berlaku. Ya makanya ini kenapa nih antara presiden waktu itu ngeluarin surprise tapi begitu isinya tidak setuju gitu ya. Dan presiden pun juga waktu itu kan memang ada beberapa Bang yang saya lihat. Jadi kita harus faktor yang inisiatif DPR itu kan isinya itu juga lebih parah sekali daripada yang asli sekarang Bang. Oh, berarti sudah mulai agak sebetulnya yang dikehendaki untuk diubah itu menjadi sangat jelek sekali. Tapi yang sekarang ini sudah agak berkurang gitu. Berkurangnya kenapa sebabnya? Nah, saya nggak tahu kompromi apa di antara mereka ya. Karena ini kan memang kompromi Bang. DPR presiden nggak tahu gimana DPR. Karena memang ada beberapa hal. Jadi yang minta parah itu nggak tahu ya apakah DPR atau presiden ya? Ya pasti kan yang punya inisiasi kan Bang. DPR. Artinya Bang bahwa sekali lagi ya dalam hal ini khusus ini saya pikir semuanya terlibat Bang. Tidak ada satu pihak yang mengatakan wah nunjuk sana, pihak sini tunjuk lagi gitu kan. Ya kalau misalnya apa yang disampaikan Pak Hasto kan versi dia. Dan walaupun dia mengatakan di akhir ya tidak ada buktinya gitu kan. Saya bertanya kepada yang bersangkutan, kepada Pak Hasto. Karena dalam logika saya itu sulit untuk dipahami gitu. Melemahkan KPK sampai fungsinya lumpuh gitu ya. Ketika melemahkan tadi, apakah karena ada suatu kepentingan sesaat? Contohnya, ada suatu perkara yang dianggapnya itu tidak bisa diselamatkan kecuali KPK-nya dilimbungkan ya, atau mungkin dipasung gitu. Atau karena suatu tujuan lain dengan berpikir bahwa kalau ada KPK, maka seandainya ada hal-hal yang dilakukan untuk mendapatkan atau berbuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengambil kekayaan negara, itu akan ketahuan. Dan setelah bertemu dengan kondisi sekarang, setelah kita melihat semua kondisi saat ini, di mana ada kasus Harun Masiku, dan sekarang Hasto tersangka. Dan kalau kita mencermati pembahasan di Bocor Halus nih, ya kan, yang waktu itu dibicarakan soal dugaan adanya kaitan yang melatar belakangi adanya kasus suapnya Harun Masiku, yaitu kasus BLBI. Ini jawaban kenapa Harun Masiku begitu istimewa, sehingga Sekjen PDIP Hasto turun tangan membantu Harun Masiku. Kenapa Hasto ini begitu baik kepada Harun Masiku? Padahal Harun Masiku ini kan bukan kader tulennya PDIP kan, Demokrat kalau gua nggak salah jadi Demokrat. Tiba-tiba Hasto yang biasanya nih kalau di partai kan praktik lazimnya kalau PAW itu justru nyetor ke atas gitu kan. Bahkan kalau misalkan mau dapat rekomendasi pilkada nyetornya ke atas, ke pengurus partai gitu. Ini orang baru di partai, tidak terkenal track recordnya segala macam, tapi
dalam BAP kan ada duit dari Hasto kalau gue nggak salah ya, sekitar 400 juta. Sebetulnya siapa nih Harun Masiku? Ya, jadi kami juga sempat bertanya-tanya apa istimewanya Harun Masiku sampai Sekjen turun tangan bantuin dia gitu kan. Dan memang benar dia Harun Masiku itu baru 2 tahun bergabung ke PDIP. Tadinya caleg Demokrat yang gagal gitu kan. Di Dapil Sulawesi, asalnya dia kan Sulawesi. Nah, kemudian oleh PDIP dia dikasih Dapil Sumsel 1. Di Sumsel 1 itu sebenarnya ada adiknya Taufik Kemas, berarti iparnya Ibu Mega, Nazarudin Kemas. Dia meninggal 3 minggu sebelum coblosan gitu kan. Nah, akhirnya setelah coblosan itu yang dapat posisi pertama adalah Rizky Aprilia. Dan dia tuh memang kader PDIP ya, kader organik. Cuma dia kok mau didongkel oleh Sekjen gitu, dengan mendorong Harun Masiku yang saat itu perolehan suaranya di posisi kelima. Jauh sekali. Jauh ya, kelima justru ya. Nah, di situ akhirnya kami mendengar info dari sumber kami. Ada 2 sumber kami yang bercerita bahwa sebenarnya Sekjen mengurus atau membantu Harun Masiku itu karena ada barter. Katanya ada pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Karena Harun Masiku ini merupakan kerabat dekatnya petinggi MA ketika itu. Siapa gitu. dia? Siapakah petinggi MA ketika itu? Nah, teman-teman mungkin bisa telusuri sendiri. Google, ketahuan siapanya. Nah, di situ PDIP atau Hasto berharap ada kasus itu onslah gitu. Onslah itu apa artinya? Onslah itu putusan lepas. Okay. Jadi, nah ketika kasus itu putusan lepas, akhirnya kan tidak akan merembet kemana-mana gitu. Dan memang di KPK akhirnya 2024 itu meng-SP2, menghentikan penyidikan perkara 2 kasus terkait yang sudah onslah pada saat itu. Ini maksud lo kasus BLBI itu? Benar sekali. Wow. Karena itu kan nyerempet-nyerempet ke Ibu Ketua Umum kan. Karena BLBI itu kan dapat bantuannya di eranya Megawati Soekarno Putri kan. Jadi ada siapa namanya tersangkanya tuh itu Syafruddin Temenggung. Sudah lepas. Siapa ada beberapa kan. Samsul Nur Salim dan Icih Nur Salim baru SP3 2024. Bila kaitannya dengan itu, wah begitu skandal besar ya. Itu suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena dampaknya begitu mahal. Jadi kalau kita melihat dari segala persoalan itu, baru berpikir apa iya masalahnya itu. Ya, kalau masalahnya itu kalangan jahat sekali niatnya itu. Hancurnya pemberantasan korupsi itu benar-benar di 2019 ya. Ya. Walaupun ya kita sudah berusaha kuat ya Bang. Ya. Walaupun undang-undang itu lemah. Ya, walaupun akhirnya Firly yang masuk. Kita masih berusaha melakukan dan tanda kutip perlawanan untuk bisa memberantas korupsi Bang. Ya. Dari dalam KPK. Sehingga menteri pun berhasil kita tangkap, ya kan ada 2 malah. Tapi kemudian kan kita melawan suatu kekuatan yang besar. Ya, dan kasusnya salah satunya bansos lagi ya. Iya, bansos besar. Menteri Sosial Nonaktif Juliari Batubara selesai menjalani pemeriksaan di KPK pada Minggu sore pasca menyerahkan diri pada pukul 2 dini hari. Juliari ditahan di rutan KPK cabang Pomdan Jaya Guntur. Sementara tersangka lainnya yaitu pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat. Keduanya ditahan seusai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Mengenai KPK lemah, ya itu kan itu yang kemudian Abang kejar kan, bahwa saya paham ketika Abang ketemu dengan Hasto, ya Abang kan kita udah punya pengalaman, ya makanya Abang tanya langsung sama dia gitu kan, kenapa? Dan pertanyaan spesifik ya, yang spesifik gitu kan, ya walaupun Abang nggak bisa bantah tentang dia ya, nggak bisa, Abang kan punya data-data kan, bukan cuma presiden waktu itu gitu kan? Ya, sebetulnya nggak cuma data aja Yud. Ya. Tadi saya potong maaf ya. Nggak apa Bang. Di KPK itu kan ada penyelidikan dan penyidikan berjalan. Oke Bang. Oke. Dan di situ ada bukti-bukti elektronik yang diperoleh. Oke Bang. Jadi di KPK sudah tahu siapa sih orang-orang yang menginisiasi, tahu. Tahu Bang. Dan itu ada rekamannya. Artinya kalau dibuka ada fakta-faktanya. Betul Bang. Sekarang kan
orang mau bicara apa terserah. Cuman faktanya ada dan jelas. Tapi tentunya perlu analisis dan perspektif dari Yudi itu. Lanjutkan ya. Ya betul Bang. Tentang KPK yang istilah tidak mengenakan gitu kan. Oh dianggap begini begitu. Sudahlah, terima aja lah proses hukumnya kan. Toh juga KPK memberikan kesempatan pra peradilan misalnya terhadap Hasto kan. Kemudian mengajukan penangguhan penahanan silakan walaupun memang selama saya di KPK dan Abang di KPK nggak pernah ditangguhkan Bang ya. Kalaupun ya izin misalnya buat menikahkan anak ada, tapi masih dalam proses tahanan atau sebentar, kemudian ada yang meninggal, ya kan, atau kemudian sakit ya dibantarkan, gitu Bang. Jadi kita bahwa menurut saya ya ini harusnya jadi pelajaran, ya termasuk yang lain juga gitu ya. Jangan sampai tadi akhirnya kan kasihan KPK-nya. Memang ketika KPK sekarang dikejar, saya paham ini adalah beban dari masanya Firly dan kawan-kawan.